Gak apa-apa. Ya, jadi di AM itu kita benar-benar abdi benar. Nggak dapat 10 kan? 10 program kerja ya. Tapi terkait dana, alhamdulillah kalau di kampus pengajar itu ada yang semangat berikan yang terbaik. Hidup cuma sekali, berikan yang berarti. Halo Sobat Cabur, selamat datang di podcast HMD-PGSD dengan aku, Salsa Adila dari Divisi Infocom. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang 2 program inovatif dari Kemendikbudristek yang memiliki tujuan untuk memajukan pendidikan di Indonesia melalui keterlibatan aktif mahasiswa, yakni asistensi mengajar yang bisa disingkat AM dan kampus mengajar yang bisa disingkat KM. Nah, mungkin dari beberapa sobat cabur sudah ada yang tahu nih apa itu AM dan KM. Nah, tentunya untuk podcast kali ini atau pembahasan episode kali ini aku nggak sendirian nih, tapi aku ditemani dengan 2 narasumber yang sangat luar biasa, yaitu ada Kak Erviana dan Kak Regina. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, sepertinya sebelum kita menyelam ke pembahasan kali ini, mungkin kita mau kenalan dulu nih dengan 2 narasumber hebat kita kali ini. Silakan Kak, mungkin bisa kenalan dulu. Oke, saya dulu ya. Halo Sobat Cabur semuanya. Halo. Oke, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Tiara Saputri, biasa dipanggil Ervi. Untuk saat ini saya pendidikan beasiswa dasar di angkatan 2021 di Masih di Malang ya tentunya, dan saya alumni dari kampus mengajar angkatan 7. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, nama aku Regina Farika Aziza, biasanya dipanggil Rere. Aku dari program studi pendidikan bersekolah dasar angkatan 2021 dan aku alumni dari program asistensi pengajar 2024. Salam kenal. Nah, mungkin kalau boleh tahu kesibukan kali ini tuh apa sih Kak? Kan kebetulan juga lagi liburan, mungkin lagi sibuk organisasi atau udah ada planning buat liburan ke Bali atau ke Nah, kalau aku sendiri itu sekarang lagi menikmati liburan karena udah dari semester 1 ya sampai semester 5 kemarin tuh tiap bulan semester tuh full program terus organisasi. Nah, sekarang udah finish dari semua organisasi, terus udah selesai AM juga, orang tinggal ya sekarang kita semuanya di menuju skripsi. Semangat ya. Kalau dari aku sendiri, alhamdulillah untuk saat ini masih aktif organisasi. Saat ini lagi ada proyek lah, nggak proyek sih ini. Lagi ada program kerja untuk di BKKMB UM tentunya. Saya itu ya BKKMB UM tentunya. Terus untuk kesibukan lainnya, yaudah sih itu aja sih. Organisasi tetap, terus ada kegiatan-kegiatan yang lainnya juga di luar, terus di pondok juga. Terus sama tentunya ini sih skripsi kita ya. Tertua ya kalian ya. Ternyata kakak ini lagi sibuk dengan skripsinya teman-teman. Mari kita ucapkan semangat untuk Kak Evi dan Kak Regina. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke. Mau tanya nih Kak, apa sih itu AM sama KM? Mungkin ada beberapa sobat cabur yang belum tahu nih apa itu AM sama KM sendiri. Mungkin bisa dibantu jawab. Oke, kalau dari aku sendiri kan aku ikut di kampus mengajar, di mana kampus mengajar yang itu angkatan 7. Dan kampus mengajar ini adalah program dari Kemendikbud yang kita tuh menyasar ke sekolah yang membutuhkan, jadi tidak akreditasi A ya tentunya. Jadi kita itu di sana nanti kita akan membuat sebuah program-program yang nanti namanya itu literasi dan numerasi, karena kita memang fokusnya itu untuk pengembangan dan juga lebih fokusnya itu kita meningkatkan literasi dan numerasi pada peserta didik. Dan untuk tahun ini tuh uniknya kalau di KM 7 itu tidak hanya kita menyasar ke SD aja Pak, nggak menyasar ke SD aja atau ke SMP, dan terus
sekarang sudah sampai ke ranah SMK gitu loh. Bahkan kemarin tuh ternyata ada yang ranah SMP juga gitu. Jadi kita memang fokusnya itu lebih ke peningkatan sosial demokrasi gitu. Iya. Mungkin ya, kalau asistensi mengajar itu program dari UM, khususnya budaya sama etika. Nah, untuk kegiatannya sendiri sebenarnya sama kayak coach mengajar, kita masuk terjun ke sekolah-sekolah. Nah, khususnya kalau AM ini, kalau di PGSD itu ya kita langsung terjunnya ke sekolah dasar. Kalau AM kan kadang ada yang dari PGSD itu masuk ke SMP, SD, bahkan kadang kita ke SMP ya. Nah, kalau untuk teman-teman yang PGSD ikut AM itu otomatis masuk ke sekolah dasar. Nah, untuk sekolahnya sendiri itu mungkin agak beda ya sama teman-teman yang di KM. Kalau di KM itu kan nyasarnya ke sekolah-sekolah yang benar-benar membutuhkan. Nah, kalau untuk KM sendiri itu sekolah-sekolah yang memang udah ada kerjasama sama Universitas Negeri Malang. Dan juga tujuan utama dari AM itu lebih ke digitalisasi pembelajaran. Jadi selama menjalankan pendidikan di sekolah-sekolah itu kita dituntut untuk kayak membuat media pembelajaran berbasis digital seperti itu. Itu sih kalau AM. Jadi kalau AM itu lebih dari Universitas Negeri Malang ya? Iya benar. Kalau KM itu dari Kemendikbud langsung. Oke. Kalau boleh tahu KM sama AM ini tuh waktunya tuh berapa lama? Sama wajib nggak sih ngikutin kegiatan ini tuh? Oke, kalau di KM sendiri itu 4 bulan ya, kurang lebih 4 bulan. Dan sebenarnya sih wajib ya, memang karena gini, perlu diketahui ya teman-teman sebanyak semuanya bahwasanya kalau di KM dan AM ini kita ada konversi nilai ya Kak ya. Jadi konversi nilai di BGS sendiri itu ada beberapa memang udah bisa dikonversi dengan kita mengikuti kampus sendiri atau asistensi mengajar kayak gitu. Contohnya saja kita nggak perlu KKM nih, kita juga nggak perlu PPL. Jadi kita ya udah ikut KM aja, kalau ikut KM nanti udah masuk ke konversi kayak gitu. Dan selain itu ya kalau misalnya dibilang wajib ya memang ya kita ambil aja ya kayak gitu. Ya kan lebih simpel dan lebih enak gitu. Jadi kalau kita udah mengikuti KM ya udah langsung aja. Jadi kita nggak perlu mengikuti KKL ataupun juga PPL ikut gitu di sana. Terus itu sih banyak banget benefitnya sih kalau misalnya ikut KM karena udah dipakai juga sama kampus dan sama prodi sebenarnya. Jadi kita tinggal ambil aja berkompetisi semua 20 SKS dengan kita 4 bulan bertugas. Kalau untuk AM sendiri, untuk AM itu sebenarnya nggak jauh beda sama KM, mulai dari durasi pelaksanaan, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain aja itu sebenarnya sama kayak teman-teman KM. Ya, konversi melakukannya juga sama, kita juga kalau kita ikut KM udah nggak perlu ikut KKN, BPL dan juga ada beberapa matkul yang otomatis terkonversi karena kita kan langsung belajar di tempat gitu ya, jadi udah nggak perlu masuk ke kelas ya Pak, karena kita langsung belajar aja. Kemudian kalau ada problem kita bisa langsung konsultasi ke guru kelas atau kepala sekolah dan pengawas dari sekolah. Lebih implementasi kan ya? Harus implementasi gitu. Oh iya. Nah, pastinya di AM sama KM sendiri pasti ada perbedaan di program kerja ya. Itu kira-kira tuh apa aja sih perbedaannya? Oke, kalau dari AM, kalau aku kemarin itu waktu sosialisasi awal di asistensi mengajar itu ada 3 program kerja. Yang pertama adalah program kerja akademik, kemudian akademik dan juga administrasi. Nah, untuk program akademik itu kita fokusnya di kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Jadi mulai dari perencanaan buat transfer mulai dari modul, kemudian dari pembelajaran, soal evaluasi dan segala macam. Kemudian kalau untuk yang akademik itu program-program yang dilaksanakan di luar kegiatan pembelajaran. Nah kalau di tempat aku AF ya, itu program dan akademiknya dibagi 2. Ada yang melibatkan mahasiswa aja dan yang melibatkan seluruh pihak sekolah. Untuk yang melibatkan mahasiswa itu kayak optimalisasi UKS, kemudian perpustakaan, revitalisasi perpustakaan, kemudian kita juga kan pasti sebelum terjun kita diberi waktu kan 1 sampai 2 observasi ya, observasi buat kita lihat di sekitar lingkungan sekolah itu kurangnya apa sih. Nah kita sebagai mahasiswa yang di sana kan nggak mungkin ya kalau kita diem aja nggak ikut apa ya kayak mengoptimalisasikan hal-hal yang perlu diperbaiki kayak gitu. Itu untuk yang program kerja akademik yang hanya melibatkan mahasiswa. Kalau untuk yang melibatkan seluruh pihak sekolah, khususnya kayak siswa, kemudian guru dan warga-warga sekolah itu aku kemarin di tempatku ada 2, yaitu hari bersih dan juga hari Kartini karena emang ada momennya aja kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu ada program kerja
administrasi. Kalau ini sebenarnya fleksibel. Ini tuh kita juga kan selama observasi juga wawancara, tanya-tanya ke guru kelas, kepala sekolah, perlu apa sih, ada bantuan apa. Dan waktu itu aku sama teman-teman bantu guru-guru buat data inventaris di perpustakaan, pojok baca di setiap kelas, sama ngisi cohort. Itu sih program kerja di AM. Kalau di KM kurang lebih hampir mirip ya, memang kita kayak dituntut untuk optimalisasi dari sekolah tersebut gitu. Jadi sama aja sih, kita kayak diberi waktu 1 minggu untuk kita observasi sebenarnya sekolah ini butuh apa sih ya kan, bener kan kayak gitu. Nah terus kalau di sebenarnya sampaikan tadi, kalau di kampus pengajar itu kita fokus itu lebih ke literasi, terus setelah itu kita kayak pengembangan teknologi juga, terus kita ada tambahan PMK terkait sosialisasi di garis besar pendidikan, dimulai bullying, terus kekerasan seksual dan intoleransi. Jadi kita tuh harus mengenalkan anak-anak itu terkait di garis besar pendidikan tersebut. Karena kan kalau misalnya kita ke ranah misalnya pendidikan guru sekolah, misal di sekolah dasar ya, kayak anak-anak itu apa ya melakukan kenakalan-kenakalan itu kan kayak suatu hal yang memang jangan sampai dilakukan gitu kan. Jadi anak-anak itu harus kita berikan pembekalan kayak gitu. Nah untuk itu tambahan dari kampus mengajar kemarin. Jadi kita mengenal sosialisasi terkait garis besar pendidikan. Terus setelah itu untuk yang di literasi ini memang benar-benar program yang mana seharusnya itu harus terus dilanjutkan gitu sama sekolah pemuda. Jadi kita memang untuk fokusnya literasi ini kita nggak yang berat-berat banget ya. Mungkin hal-hal yang simpel memang itu bisa membuat anak-anak itu berkembang. Contohnya yang pertama ini yang aku terapin di sekolahku. Waktu itu kita adanya membaca nomor 15 menit sebelum pembelajaran itu kan apa ya membudayakan anak-anak itu suka membaca literasi kayak gitu. Nah setelah itu ada jurnal bacanya nih kak. Jadi anak-anak itu setiap minggunya itu setelah membaca mereka mencatat. Jadi kan ada progres nih, terus nanti ditandatangani sama guru kelas gitu. Nah nanti bagaimana cara kita berkolaborasi aja sama guru kelas, terus sama juga dengan Mbak Regina tentang revitalisasi kayak gitu. Pojok baca itu juga ada kayak gitu, karena kan itu hal itu yang mendukung untuk keterlaksanaan atau tercapaian pada saat kita melaksanakan kegiatan literasi numerasi. Kalau tempatnya nyaman kan anak suka ya kayak gitu. Terus kalau untuk yang numerasi ini sebenarnya jadi PR kita banget ya, karena kalau di kampus mengajar itu kita itu ada yang namanya AKM ada pretestnya dan juga post test gitu. Jadi pretest awal itu mereka kayak dikasih soal AKM yang mana itu literasi numerasi kayak gitu. Nah mereka tuh dilihat kemampuannya di pretest itu. Nah setelah di awal kita pretest kan pembekalannya gimana. Nah baru nanti di akhir pembahasan itu ada yang namanya post test. Jadi melihat progres kita tuh sebenarnya untuk anak-anak itu apa sih kayak gitu kan. Nah itu sebenarnya kalau dari aku pribadi tuh PR-nya tuh lebih ke terkait numerasi ya, karena memang anak-anak kalau misalnya udah ngomongin matematika gitu ya, itu kayak menjadi kelompok yang apa ya, yang aku tinggal ya nggak? Ayo coba jago kalau ngomongin matematika, iya bangga. Jadi kita tuh bagaimana caranya anak-anak tuh suka gitu dengan matematika. Nah kita nanti membuat suatu permainan ulang tahun atau gimana yang mana itu bisa mendukung terkait pembelajaran untuk yang numerasi kayak gitu. Itu sih fokusnya. Berarti programnya ini nggak tentang cuma kita ngajar anak-anak aja, enggak ya kak ya, lebih kayak banyak juga tentang hal-hal yang lain. Benar-benar. Oke. Nah setelah menjalani AM dan KM ini, menurut Mbak tantangan terbesar apa sih yang pernah dihadapi saat melakukan program kerja di program masing-masing ini? Apa nih? Gimana sih gitu? Kayak kamu aja dulu soal ya kak. Nanti kan udah setelah kesinggung kalau di AM kan udah 3 semester. Nah kalau dari aku sendiri itu yang paling terasa itu di program akademik tantangannya. Sebenarnya mungkin ini bukan tantangan aja, kayak semuanya kita masih ngerasa kan program akademik itu kan kita ngajar langsung di dalam kelas. Nah kalau di AM posisi tempatku itu waktu kita ngajar itu guru kelasnya itu ngeliatin di belakang, jadi itu apa sih gitu soalnya kan kalau AM itu nanti kita dinilai gitu kan. Iya dulu tapi nggak ini apa sih gitu loh. Sumpah iya. Iya teman-teman ya kalau misalnya di sekolahnya kayak gitu ya semangat kayak gitu. Nah aku diawasi, nah itu agak nervous gitu kan pasti ya karena pertama kali masuk. Apalagi waktu itu aku pertama kali ngajar itu langsung ke kelas rendah. Dan aku tuh paling nggak bisa kalau ngajar kelas rendah. Karena aku kayak kenapa
kan kalau ngajar ke kelasnya itu otomatis kita bahasanya itu harus lebih sederhana biar mereka dipaham. Nah waktu itu aku udah berusaha sesederhana mungkin aku mereka tuh gak paham nah terus kan gurunya di belakang itu emang cuma ngawasin aja gitu kayak supervisor gitu aja. Jadi gurunya nggak ikut kayak ikut misalnya anak-anak itu enggak, kita sendiri yang mengisi benar. Nah kemudian waktu itu kan juga ada temanku yang ikut masuk ke kelas buat dokumentasi. Aku tanya kelas buat gimana tadi ngajarnya? Kamu tuh kurang endel, itu nggak bisa iya benar. Kurang endel saya waktu masuk ke kelas berikutnya aku coba lebih dia lebih ekspresif dia maksudnya. Terus benar ternyata jadi mereka lebih memperhatikan aku. Itu tantangan di program akademik. Soalnya kalau untuk perencanaan, selama perencanaan buat modul, terus media pembelajaran segala macam itu alhamdulillah guru-guru di sekolahku itu benar-benar kayak welcome, kemudian nyadarin gitu loh kalau kita itu udah mahasiswa kan di situ belajar, jadi nggak yang terlalu kayak gitu kamu harus gini gitu enggak, kayak dia nggak apa-apa dicoba aja pakai model kayak gitu, media kayak gitu, feedbacknya gimana, hasilnya gimana. Kalau misalnya bagus ya berarti bisa dilanjutkan ke kelas-kelas lain, kalau ternyata enggak ya itu bisa buat pembelajaran mbaknya di kelas berikutnya kayak gitu. Itu untuk kendala atau tantangan di kegiatan di program akademik. Nah kalau untuk di program akademik itu tantangannya itu lebih ke dana ya teman-teman. Ini kayaknya ada yang umum ya. Ini nggak apa-apa sih kalau aku skill di sini. Nggak apa-apa. Jadi di AM itu kan benar-benar pabdi benar. Nggak dapat. Nah tapi kan kita dituntut tuh buat bikin program akademik. Jadi mau nggak mau kita ya harus pinter-pinter gitu. Akhirnya waktu itu aku sama teman-temanku ngadain kas yang ini buat terlaksananya program ini kan juga masih masalah 10 kan 10 program kerja tapi alhamdulillah waktu itu ada donatur juga jadi ya kebantu lah nah itu untuk yang melibatkan mahasiswa dan siswa-siswa juga. Nah kemudian kan ada satu program lagi itu Hari Kartini. Nah Hari Kartini itu waktu itu aku sama teman-temanku itu kayak mengharuskan tiap kelas ngasih perwakilan buat fashion show dengan tema adat kayak gitu. Nah kendalanya dari kepala sekolah itu nggak segera ngasih tanggal fix kita itu bisa ngadain kapan kayak gitu. Soalnya waktu itu sebenarnya barengan sama ujian prakteknya anak kelas 6 tapi niatnya itu mau dibagi satu gitu. Tapi ternyata nggak bisa. Akhirnya baru dikasih tanggal fixnya tuh H-4. Bayangin kita H-4 terus informasikan ke guru-guru kelas. Dan guru-guru kelas kan otomatis kaget ya. Iya kaget. Soalnya kan otomatis mereka harus nyampein ke paguyuban kelas. Kemudian pasti kan ya teman-teman tahu sendiri ya ibu-ibu itu pasti kayak pengen apa ya kayak biar terbayang. Benar. Nah akhirnya udah banyak komplain sama guru-guru kok dadak sih banyak ibu-ibu orang tua wali murid yang bilang kan nyewa bajunya itu nggak bisa cepet-cepet gitu harus dengan jauh-jauh hari terus belum nyiapin make up segala macam terus bahkan waktu hari H itu ada banyak wali murid yang nunggu mereka itu ngapain ngajarin anak catwalk Masya Allah keren banget sih terus ada yang pakai saya bilang Diki Basir ya kalau di sekolah itu kita nggak cuma berkomunikasi sama guru sama siswa tapi juga sama guru benar betul. Kalau di administrasi alhamdulillah nggak ada kendala sekolah. Coba sih oke ini dari mbak Andrea lagi ya kayak mungkin ada juga memang ada siswa khususnya di kelas lain memang masih butuh pendampingan membaca dan lain seperti itu. Jadi itu benar-benar harus ekstra sabar. Gitu tadi kita tuh selain harus andel, harus kita ekspresif mengajar anak-anak, kita tuh harus ekstra sabar kayak gitu. Karena anak-anak di kelas rendah ini khususnya, karena emang kalau di aku ya Mbak Ria itu ngajarnya itu kayak bergantian gitu kan. Sekelompok itu ada 4 orang. Nah itu nanti bergantian misal nih, aku bagian di kelas rendah, nanti misalnya di kelas tinggi gitu. Jadi aku ikut semua, aku bisa ngajar semua. Jadi aku tahu karakter anak satu persatu kayak gitu. Jadi aku tahu anak-anak yang memang membutuhkan pendampingan kayak gitu. Jadi kan kita nggak bisa menyamaratakan. Misal kita
kita harus ngajarin dia gitu. Terus ada anak yang masih gak bisa ngikutin, jadi kan kita harus fokus, kalau nggak mau kita harus kerja juga gitu. Nah kalau dari aku itu tambahannya apalagi ada tambahan sendiri waktu pulang atau gimana, nanti dia gak apa-apa dia pulang akhir asalkan dia bisa gitu loh, kayak dia kita jadi membaca terlebih dahulu kayak gitu sih. Terus kalau di kampus mengajar itu ada program itu yang wajib itu apa, festival literasi narasi. Jadi ada program yang wajib yang mana itu harus apa ya, harus dilaksanakan gitu ya. Ini festival literasi narasi pada saat itu aku gabung juga sama Hari Kartini, dan waktu itu ramai banget sih, sama juga melibatkan orang tua yang mana waktu itu aku ada fashion show, terus ada rumah nyanyi, kita baca puisi gitu, terus ada juga bazar makanan sehat. Nah itu benar-benar excited banget sih. Alhamdulillahnya kalau di sekolah tempat bazar itu benar-benar yang sangat mendukung. Jadi kita sebagai mahasiswa itu nggak canggung gitu loh kalau membuat jadi udah silakan mbak, enjoy aja kayak gitu. Kalau misalnya butuh apa-apa silahkan kayak gitu. Ya sama juga kalau misalnya untuk terkait dana, alhamdulillah kalau di kampus mengajar itu ada bantuan biaya hidupnya gitu. Ada BBH-nya. Kalau di tahun ini itu kisaran 45. Nah, itu ya itu dibagi dua termin ya teman-teman ya. Jadi iya, jadi teman-teman kalau misalnya memang mau ikut di program musim aja itu ada BBH-nya kayak gitu. Tapi ya nanti uangnya tuh nggak apa-apa ya, sama kita itu program kerja gitu. Tapi kan banyak apa ya, karena kan kita semua dapat, jadi nggak yang berat gitu loh, nggak yang berat banget. Tapi memang kalau dari kelompok pribadi waktu kita sekolah besar itu benar-benar effort kalau ngasih yang terbaik sekolah, karena apa? Sekolah itu benar-benar baik banget ya. Jadi aku berharap setelah teman-teman sebagian itu nanti mendapatkan sekolah pribadi yang memang bisa mendukung program sharing kayak gitu, karena kolaborasi itu sangat penting gitu loh. Apalagi kalau misal kita membuat suatu program kerja terus dari suatu support, pasti kita tuh kayak enjoy untuk menjalankannya, semangat, dan yaudah mulai aja. Dan kebetulan kemarin itu untuk ada acara-acara yang memang kayak fashion show, terus ada lomba cerdas juga waktu itu juga dibantu dari kepala sekolah untuk kayak hadiah-hadiahnya kayak gitu. Terus kalau dari benda-bendanya dan hiasan memang dari kita, tapi kalau untuk hadiah-hadiahnya terus itu semua dari bapak ibu guru. Jadi bapak ibu guru dari sekolah itu juga ngasih ke kita, ngasih ke anak-anak kampus mengajar ini. Jadi benar-benar saling support kayak gitu. Kalau dari aku spesifik untuk kendala sih ya itu sih. Terus juga kalau untuk terkait pojok belajar dan revitalisasi itu terkadang karena aku memang ngajarnya full ya mbak ya. Jadi kalau di tempatku, di tempat kampus mengajar teman itu, aku tuh bener-bener yang aku bagi banget gitu loh, dari mulai pagi kayak piket pagi itu kan dibagi juga kan, karena ada piket pagi juga. Terus setelah itu dari Senin sampai Jumat itu nggak ada yang kosong gitu loh. Jadi mungkin kita itu lebih ngerjain program kerja itu pada saat kita udah pulang. Jadi kita tuh bener-bener buru-buru udah pulang, kita baru kerja untuk kerjain program kerja kayak revitalisasi perpustakaan, terus setelah itu revitalisasi yang terkait pojok baca, terus mading itu. Nah hasilnya waktu pulang sempat waktu itu bapak ibu guru itu kayak iba gitu loh. Belum mbak, ini belum pulang kan? Belum kok gitu. Kita tuh masih ngecat, kita masih ngecat mading. Terus setelah itu kita buat mading, kita juga buat pojok baca, terus itu bersih-bersih perpustakaan juga. Nah itu sampai sore, dan sampai bapak ibu guru waktu itu ngasih makan aku gimana gitu loh, karena nggak gimana ya kok nggak apa ya gitu loh, kayak luar biasa gitu. Karena memang lebih ke waktunya gitu, karena waktunya itu 4 bulan. Kalau kita bayangin 4 bulan itu kayak lama ya, tapi kalau kita udah bertugas itu bener-bener kita tuh bingung cari waktu kapan untuk kita melaksanakan program kerja. Itu gila banget sih kalau menurutku ya. Jadi yang penting kita aja bagi waktu nantinya. Terus tim itu harus solid sebenarnya. Tim itu sangat berpengaruh bagi keberlangsungan program kita. Benar, aku yakin di AM maupun KM itu sama lah ya. Kalau tim kita solid, insya Allah semua program yang kita laksanakan itu pasti bakal benar-benar lancar dan semua. Karena memang ada ininya kalau di KM itu ada forum komunikasi. Jadi ada FKKS 1, 2 kayak gitu. Itu kayak forum komunikasi antara pihak DPL dengan pihak sekolah. Jadi kita tuh dilihat progresnya kayak gitu loh. Jadi sama kita sebenarnya diawasi tapi langsung dari DPL. Nah, DPL kita tuh dari luar. Dan di kampus mengajar itu timnya tuh gak hanya dari satu lingkup alma-mater. Jadi beda-beda, ada dari UNISMA, ada dari UN, UFM kayak gitu. Jadi kita kalau segi kendala sih kalau dari aku itu, jadi bagaimana kita menyesuaikan karakter mahasiswa itu, terus tim harus solid. Gimana menurut Jagur?
Oke, gitu sih. Oke. Jadi kalau dari sekolahnya juga, kalau mungkin sekolahnya kurang mendukung itu kayak gimana? Kalau mungkin ya aku ini ya ada sih ya, mungkin ada beberapa cerita-cerita atau mungkin memang ada sekolah yang memang baru dapat musim belajar atau gimana kayak gitu, atau memang yang udah di tempat yang terpencil banget, itu kadang kita tuh kesusahan aksesnya, kayak lebih ke internet pun ada yang susah banget loh, gitu teman-teman pun juga ada yang susah internet juga, jadi tergantung ya pokoknya dari pihak sekolah itu harus saling kerjasama, jadi biar sama enak gitu loh, kita kan di sana itu kayak lebih mengoptimalkan program dari sekolah kan, jadi kita hanya membantu kayak gitu sih, jadi kita nggak menggantikan guru loh ya, itu sebagai teman kita nggak menggantikan guru, tapi kita mengoptimalkan lagi gitu sih. Kira-kira kendalanya selain kayak internet, terus habis itu mungkin kayak perjalanan menuju ke sananya, itu kira-kira apa lagi kak? Mungkin ada apa ya? Kalau dari kamu nih, apa yang kurang? Saya alhamdulillah tempatku AM itu enak ya, welcome, terus teman-teman juga solid. Tapi ya sebelum solid itu kan pasti mau komunikasi, soalnya juga banyak kayak tadi juga banyak cerita-cerita dari tempat AM itu agak kesulitan melaksanakan program-program selama kegiatan AMKM karena kurangnya komunikasi. Ya. Mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini kakak lapar nih. Gimana dia? Aku mau ngomong gak itu ya? Gimana gitu? Gak usah sebentar tak bisa. Nah, ini aku ada bagian makanan kak. Aduh, gak bisa diambil ya. Gak bisa. Ini ada mie ayam, ada bakso, ada pizza, dan juga ada spaghetti. Kira-kira mau apa nih kakak-kakaknya? Kalau aku sih, apa ya? Aku lagi kepikiran dulu. Kamu apa sih? Iya, kayak aku pingin gitu loh. Iya, kayak gini. Itu beneran, iya beneran. Di belakang kamera nih, gak di aku mencagur nih biasanya ini nih. Beneran nih teman-teman. Benar. Oke, ini yang aja deh. Biaya bergaya beneran. Iya, oke. Boleh minta tolong teman-teman di belakang kamera. Oke, sambil menunggu mie ayamnya mungkin ini kita lanjut tanya-tanya aja lagi ya. Oke, boleh. Oke. Ini gimana sebenarnya? Oke, itu juga ada bagia itu. Dari mana kan ya kayaknya ya? Dari banyak tidak, dari mana? Oh, dari mana? Oke, makasih ya. Makasih. Sama-sama. Terbaik minum ya sampai dulu ya. Lanjut gimana maaf ya kak. Nah pastinya di AM sama KM ini mungkin juga menggunakan metode pembelajaran ya kak. Nah kira-kira itu apa sih metode apa sih yang paling sering kakak gunakan buat mengajar di dalam kelas? Kalau dari aku sih lebih ke kolaboratif ya, karena emang untuk saat ini kan di kampus di tahun ini itu kan kurikulumnya pakai kurikulum merdeka, yang mana kan guru itu sebagai fasilitator aja, jadi anak-anak itu dibebaskan untuk mereka itu berekspresi kayak gitu, jadi lebih menggunakan metode kolaboratif juga, terus setelah itu lebih ke diskusi, karena memang beneran real ya, nggak semudah itu loh memakai metode berkelompok atau berdiskusi untuk anak-anak. Nah itu nggak kalau kita simulasi di kampus ya, mohon maaf nih ya, ini kan pasti kita kayak sering ya pakai metode diskusi atau berkelompok kayak gitu, itu kan enak ya, kita kan micro teaching muridnya teman-teman kita sendiri itu lebih enak, tapi ternyata pada saat waktu kita implementasi di tempat atau di sekolah dasar yang sesungguhnya ternyata nggak semudah itu gitu, jadi kita benar-benar harus memberitahu, kayak instruksinya tuh benar-benar harus jelas segamblang-gamblangnya juga, terus setelah itu
gimana mereka harus mengerjakan sesuatu secara berkelompok, karena memang kalau anak SD itu tahu nggak sih kayak kamu dulu mau tanya anak SD yang pakai buku di sebelah iya kan, jadi anak-anak SD itu lebih udah pokoknya aku gitu, jadi belum yang benar-benar mereka tuh bisa berdiskusi, jadi kita menuntun jalan diskusi itu nggak apa ya, nggak semudah itu gitu. Jadi ternyata pembelajaran secara berkelompok itu nggak semudah itu. Terus suka juga bermain peran, itu suka anak-anak biasanya, karena kan anak-anak di sekolah dasar itu lebih suka main ya. Jadi kalau misalnya kita bermain peran itu anak-anak lebih suka kan mereka bermain gitu loh. Jadi kalau menurutku apalagi di kelas rendah, kalau kelas tinggi beda lagi ya nanti. Kalau di kelas rendah itu lebih bagaimana kita itu membuat mereka tuh senang main kayak gitu. Berarti lebih kayak main ya, ice breaking gitu. Terus endel, jangan lupa teman-teman bisa baca bersemuanya, jangan lupa ya kalau mengajar kita harus endel dan betul ya. Alkohol teman-teman. Soalnya apa? Suara keras kita itu sangat menggugah semangat dari kalau kita mengajarnya itu ya ini kita harus benar-benar ekspresi dalam mengajar anak, ini benar nih loh. Jadi kita harus semangat kalau misalnya jadi guru, apalagi kita mengajar anak kelas rendah itu harus benar-benar ekspresif, semangat, suaranya keras nggak apa-apa, yang penting keras nggak sing nyentak-nyentak ya yang kayak menggugah semangat aja, itu beneran gitu. Jadi pembelajaran berkelompok, terus itu bermain juga dan belajar kolaboratif. Terus jangan lupa kita lebih ke pembelajaran di luar kelas juga, jadi suka karena nanti di luar kelas juga suka. Dan kebetulan kalau di kampus mengajar ini kan kita dibutuhkan juga anak-anak itu lebih ke pembelajaran yang apa ya, kolaboratif untuk dan di teknologi kan ya. Nanti bagaimana cara kita tuh mengalami teknologi ke anak-anak, bahwasanya anak-anak kan suka ya nonton YouTube. Kalau nonton YouTube itu nggak yang cuma itu aja yang dilihat, karena kita bisa belajar loh di YouTube kayak gitu. Jadi banyak hal, terus PowerPoint yang interaktif juga. Ternyata anak-anak suka kayak gitu. Gitu sih. Kalau lebih baiknya gimana kira-kira? Tadi pertanyaan metode. Ya, mungkin aku dari payungnya dulu ya. Pembelajaran. Nah, waktu awal itu aku masuk ke kelas 2. Dan aku milih pakai model discovery learning. Nah, discovery learning itu kan sintaks pertamanya itu kan kita mempersilahkan anak-anak untuk memahami materi dengan pemahamannya sendiri, menggunakan sumber belajar ada kayak buku atau sumber-sumber yang lain yang ada. Nah, itu salah besar. Contoh ya, soalnya khusus yang jelas rendah itu lebih gimana ya? Mereka aja tuh nggak paham gitu loh sama apa yang mau dipelajari. Kalau kita biarkan pelajaran aja guys, nggak mungkin gitu loh. Jadi harus benar harus realistis. Apalagi pesan kepala sekolah waktu itu, Mbak, iya kok tahu kita mahasiswa itu teorinya itu jos benar. Ini benar, minta tolong realistis, lihat di lapangannya itu bagaimana, situasi dan kondisinya itu memungkinkan apa enggak untuk digunakan metode model yang daki-daki itu. Bukannya melarang, cuman ya disesuaikan disesuaikan gitu. Kalau misalnya di tengah pembelajaran kayak model ini, metode ini nggak cocok, ya udah langsung improve aja pakai model atau metode yang lain yang sekiranya itu cocok buat anak-anak kayak gitu. Nah, karena di percobaan pertama aku pakai discovery learning itu gagal total. Akhirnya di percobaan selanjutnya itu aku lebih pakai contextual teaching learning. Itu jadi aku untuk contoh-contoh setelah aku menjelaskan materi, contoh-contohnya itu menggunakan yang ada di sekitar real. Nah, itu untuk modelnya. Nah, untuk metodenya, setelah kan ada waktu 2 minggu observasi kegiatan pembelajaran dan juga diskusi ngobrol sama guru kelas. Nah, aku lihat di SD yang tempat aku AM itu, anak-anaknya itu gaya belajarnya lebih ke auditori. Jadi mereka itu lebih suka mendengarkan daripada kalau misalnya mereka disuruh melihat baca, itu mereka ayo cepet, ini udah selesai bacanya, ayo jelasin kayak gitu. Jadi mereka jadi kita gitu ya. Jadi itu mereka lebih suka dengerin guru jelasin kayak gitu. Jadi karena aku lihat kayak gitu, ya udah kalau gitu aku setiap pembelajaran pakai metode ceramah dan juga tanya jawab. Nah, untuk tanya jawabnya sendiri aku pakai PPT interaktif. Jadi aku bikin kuis gitu. Kuisnya itu macam-macam, ada yang kuis pilihan ganda, ada yang dibuat aku kayak waktu itu ranking 1 kayak gitu ya. Terus habis itu ada kuis individu berkelompok kayak gitu, macam-macam sih. Nah, tapi karena
kan mayoritasnya auditori, tapi karena ya nggak mungkin kan satu kelas satu sekolah itu auditori semua, kan pasti ada visual kinestetik. Nah itu jadi aku tetap apa ya memfasilitasi anak-anak yang daya belajarnya selain auditori ya dari media pembelajaran itu. Dan untuk media pembelajaran aku rata-rata bahkan hampir setiap aku ngajar itu pakai digital media pembelajaran digital, pakai PPT, pakai video YouTube kayak gitu. Karena ya balik lagi dari LP3 itu mengharuskan kita untuk digitalisasi pembelajaran, dan alhamdulillah dari sekolah juga menyediakan sarana prasarana yang memadai. Ada proyektornya itu ada 4, kemudian LCD di tiap kelas itu ada beberapa kelas ada LCD-nya, jadi ya alhamdulillah berjalan lancar. Aku boleh pakai nggak sih? Boleh lah, silakan. Nah, dan kebetulan waktu di awal itu guru-gurunya juga bilang, iya nggak apa-apa, silakan dipakai aja mbak proyektornya. Soalnya mungkin dari gurunya juga ada keterbatasan keterampilan buat bikin media gitu loh. Jadi kan gurunya ikut ngawasin tuh. Nah terus aku kan sama teman-teman juga bikin media-media digital. Jadi harapannya guru-guru itu oh ternyata bisa bikin kayak gini ya media pembelajaran digital kayak teman-teman mahasiswa UM bisa dipraktekkan selanjutnya waktu kita udah nggak di sana kayak gitu. Terus ya, sama ya. Oh ya jadi intinya metode yang aku pakai itu ceramah semua banyak jawab. Iya, ini keren banget sih sama yang dikatakan sama Mbak Dede terkait dari kepala sekolah itu juga sama banget. Kayak nggak apa-apa Mbak, silahkan buat apa ya yang sudah saya pelajari di perkuliahan. Tapi kayaknya gak semudah itu. Yang sampaikan tadi kayak kita menggunakan berkelompok, terus kita bagaimanapun itu memang gak semudah itu. Ternyata yang menentukan itu apa? Ceramah. Yang menentukan itu adalah kita menggunakan metode ceramah, memang kayak gitu. Terus juga di kampus mengajar itu ada namanya PMM, Merdeka Mengajar. Kan itu memang udah ada ya, misalnya itu untuk kinerja guru. Nah di PMM itu banyak banget sih fitur-fitur yang mana kita bisa melihat bisa belajar. Kita cari modul di situ ada gitu loh di PMM itu kan memang udah difasilitasi. Nah yang jadi tantangan juga yakni guru-guru juga, yang mana guru-guru itu juga masih belum mengenal apa itu PMM. Nah sedangkan kita juga baru kenal juga. Nah ini loh sebenarnya apa ya terkait kurikulum yang baru ini, yang mana kita sama-sama baru mengenal, terus kita harus mengenalkan. Nah kan juga bingung kan. Nah itu kan jadi kemarin juga di tempat di kampus mengajar itu juga ada pembekalan terkait hal tersebut. Jadi platform Merdeka Mengajar itu untuk guru-guru yang mana itu untuk penilaian kinerja mbak, penilaian kinerja dari antara guru dan juga kepala sekolah. Terus setelah itu guru-guru itu bisa membuat karya di situ, aksi nyatanya di situ kayak gitu. Nah jadi kemarin kita juga ada pembekalan terkait hal tersebut karena memang dibutuhkan oleh pihak sekolah. Dan alhamdulillahnya kemarin juga dari pihak sekolah itu support gitu. Yang penting adalah support dari sekolah, insya Allah semua. Permisi kak ininya ya. Makasih ya Lidia. Makasih. Duh beneran ya, beneran dia mbak kayaknya gini. Boleh dulu aja. Jadi tadi lebih banyak metode ceramahnya ya. Seperti itu. Sama murid-murid jadi lebih suka kayak sama hal-hal yang fun disangkut pautin sama halaman yang realistik berdasarkan kita. Oke, jadi kalau boleh tahu itu boleh diceritain nggak sih pengalaman suka duka atau pengalaman yang berkesan selama mengikuti program AM atau KM ini? Itu kampus mengajar itu yang mana kita tuh benar-benar kita belajar dari nol gitu. Tapi ternyata kita tuh tinggal melanjutkan aja karena kebetulan lagi-lagi kita tergabung di sekolah ya tadi ya. Kayak aku amati juga itu sekolahnya itu memang kalau menurutku itu udah bagus. Anak-anaknya itu cerdas juga. Cuma memang kita itu harus memberikan pembekalan, ada beberapa siswa yang kita harus memberikan pembekalan khusus kayak gitu. Terus setelah itu sukanya itu kita benar-benar bisa mengimplementasikan apa yang kita dapat di kampus ini. Dan realnya juga kita tuh ternyata apa yang kita pelajari di kampus itu kompleks. Pada saat kita terjun ke lapangan tuh lebih kompleks ternyata, lebih kompleks. Jadi kita tuh benar-benar harus bisa improve.
kita benar-benar bisa ikut, kita harus ngapain pada saat pembelajaran juga. Terus kalau misalnya kondisi anak seperti itu kita harus ngapain, karena psikologi pendidikan itu ternyata sangat dibutuhkan. Psikologi pendidikan itu ternyata sangat dibutuhkan pada saat kita menuju ke sekolah dasar, karena memang moodnya anak itu gak bisa ditebak. Nah, terus ini juga ya, mood guru itu harus dijaga juga teman-teman. Kalau misalnya gurunya ini sudah nggak mood, gimana nanti muridnya? Jadi kita tuh sebanyak kalau misalnya itu guru itu harus senyum, meskipun lah sakit hati ya, jangan sampai ya kan bawa ke sekolah ya, karena itu sangat berpengaruh kalau menurutku. Jadi bagaimana kita harus pandai itu. Terus sukanya juga ternyata banyak hal yang apa ya banyak hal yang dipelajari, mulai dari bagaimana kita itu berdampak lah untuk sekolah, terus kita bersuatu program kerja yang masih program tersebut harus diteruskan di sekolah, dan yang paling sangat berkesan adalah gimana kita tuh ternyata dicintai sama anak-anak. Bener-bener dicintai sama anak-anak, kayak kalian datang itu udah banyak yang saling, udah kalian masuk kelas tuh kayak mbak Elvi gitu. Itu adalah hal yang sangat dirindukan gitu loh. Ternyata menjadi sosok yang dirindukan anak-anak itu sangat luar biasa gitu. Itu saya dari aku. Terus juga saya juga banyak terima kasih juga sih kepada bapak ibu guru yang sudah sangat memberikan ilmu yang banyak, sangat memberikan apa ya, soalnya tuh kita tuh di sana tuh bukan anak magang gitu loh. Udah yus iya kita magang kayak gitu, karena memang di sana itu mbak ya, tentunya itu ya udah kita sering makan soalnya sering makan di tempat itu kayak udah kita masak ya hari ini kita masak makan gitu. Kalau terus teman-teman kelompok yang sangat luar biasa, kontribusi sangat luar biasa, yang mana teman-teman kelompokku itu disukanya ya, teman-teman kelompokku itu nggak yang pilih-pilih gitu. Kok pilih-pilih ya, gimana ya? Yaudah, kalau misalnya jodoh semua ya udah jodoh semua gitu, enggak. Jadi kita saling backup, silahkan saling membantu, kita saling backup apapun. Kalau misalnya kamu nggak bisa ya udah kayak gitu. Contoh ya, misal nih, ini adalah hal yang mungkin sepele tapi ini sangat serius menurut saya. Misal nih ada salah satu anak yang mungkin terlihat capek atau gimana tapi terus kamu gak usah masuk, tadi aku aja yang masuk, kayak bener-bener saling backup gitu loh teman-temanku itu. Terus terkait program kerja, siapapun yang punya uang dulu ya itu kan jadi itu nggak menentukan barrier, jadi nggak menentu kayak per orang itu ada yang udah cair ada yang enggak gitu. Siapapun yang punya dulu silakan bisa ditaruh dulu gitu. Terus saya suka kalau dengarnya sih nggak banyak ya kalau menurutku ya di kampus semacam ini, karena memang kita tuh lebih ke overthinking aja sih. Apakah hal yang sudah kita lakukan saat ini benar-benar berdampak kan? Karena tagline-nya di kampus mengajar belajar sambil berdampak. Apakah hal yang sudah kita lakukan di sini itu benar-benar berdampak untuk sekolah ini gitu sih? Kayak menjadi kebutuhan itu sendiri kayak gitu. Itu sih kalau dari aku, banyak sukanya sih. Ya ikut programnya BKM. Kenapa Mbak? Sebenarnya kurang lebih sama ya, sukanya sih banyak sukanya dan banyak sukanya. Kalau untuk aku mesti lebih sih sukanya itu kalau aku sendiri ya, karena aku dapat sekolah yang sangat welcome, kemudian teman-teman juga solid, sangat ya Allah senang banget. Aku kok cepet sih AM itu udah selesai sih, aku kamu nggak langsung dari AM aja, aku nggak mau balik kuliah kan gitu, harus tanggung jawabnya balik ke kampus, harus menyelesaikan apa yang harus diselesaikan gitu. Bukannya itu sih, kenapa kok cepet aku pengen terus tapi itu mudahan apa ya, cepet banget sih memang. Gak senang kan itu ya? Enggak, sumpah beneran. Ini gak senang kan itu ya, teman-teman ikut BKM, kita mengajar di sekolah. Pokoknya sangat luar biasa. Nanti kalian bakal merasakan bagaimana dicintai oleh anak-anak. Luar biasa itu. Kalian dapat surat dengan surat dari pastinya. Oh iya, dapat surat dari dia. Itu aku nggak expect ya. Soalnya gini ya teman-teman, jujur, aku tuh kalau ngajar itu bukan tipe orang itu yang bersabar itu enggak. Aku tuh lebih tipe apa ya mbak Leo? Tegas gitu loh. Soalnya kalau misalnya anak-anak itu kayak di manjain itu gimana, itu gak bakal mendengar kita. Lagi-lagi kita tuh harus mengeraskan suara sedikit untuk mereka memperhatikan kita gitu. Aku tuh nggak expect kalau beneran anak-anak itu kayak suaranya tuh banyak gitu loh. Aku ini beneran nih gitu, karena menjadi sosok yang dirindukan anak-anak itu sangat baik. Tadi Elvi kan apa namanya
harus tegas ya. Iya. Jadi sebenarnya harus tegas iya, kemudian jadi temannya mereka juga iya. Soalnya kalau misalnya kita nggak deketin mereka sebagai teman juga nggak susah jadi lebih apa ya, fleksibel lihat sikonnya kita harus jadi sosok teman atau jadi sosok guru Jadi gimana kita harus paham, gimana harus kita tegas. Sedih nggak sih Kak ninggalin anak-anak di sana? sedih banget ya ampun. Aku tuh sampai waktu itu kan mau apa ya, terakhir gitu lah ya. Waktu itu udah habis laporan FKS terakhir, itu kan aku udah kejar lah istilahnya, kejar kepada DPL ini. Nah setelah itu aku tuh habis senang satu kelas, aku di sekolah kan cuma senang doang. Nah itu udah free lah. Nah setelah itu anak-anak nggak tahu kalau misalnya aku ini udah selesai. Jadi anak-anak tuh nggak paham gitu loh. Tahu kita tuh cuma 4 bulan di situ. Jadi waktu itu udah selesai, terus waktu mau bubaran semen itu aku bilang bener dulu gitu. Terus setelah itu ya udah kasih sepatah dua kata, ya Allah aku kasih sepatah dua kata itu udah nangis banget, dan anak-anak itu semua sekali itu nangis peluk-pelukan. Aku sedih banget sih itu, soalnya orangnya nangisan pol deh. Terus dia anak-anak kayak melulu gitu, terus ngasih hadiah gitu. Ya ampun, bener itu hal yang sangat berkesan gitu loh. Terus waktu berpisah sama bapak ibu guru pun juga gitu. Jadi tentang waktuku berpisah sama bapak ibu guru itu kan di DPL ya, jadi agak lama sedikit, dan bapak ibu guru pun juga gitu. Ternyata aku juga merasakan hal itu sama benar-benar menjadi sosok ya. Allah jadi bukan anak-anak itu semuanya senang banget. Memang ternyata jadi guru itu sedahsyat itu gitu. Jadi dulu tuh sempat ada bikin desain ya di BTS gitu. Enjoy ya, lebih kita disukai dengan anak-anak. Kita langsung. Kalian merasa nggak kalau lewat strategi masih sekarang kan? Iya, gimana sebetulnya? Ya, aku di semester 3 itu aku kayak ada masalah jurusan. Aku semester berapa sih itu sering observasi ini menguasai. Aku nggak ada tempat gitu loh, berarti sama anak-anak masuk salah, terus akhirnya terus malah ikut AM teman-teman ya teman-teman ini sebagai semuanya nggak apa ya, kita tuh kadang ada yang nggak suka anak kecil, tapi waktu kita udah dulu tuh jadi nggak apa-apa ya ampun itu mau nggak bakalan pasti suka sama anak-anak kelas gitu ya. Ini contohnya aku juga nggak suka sama anak-anak, tapi ternyata waktu kita udah pergi SD sangat nikmat, sangat tipe yang luar biasa cinta anak-anak. Jadi setelah terjun jadi cinta sama kita banget loh. Juga. Oke, mungkin Bapak ada tips and trick nih buat teman-teman sobat jagur yang mau ikut mungkin AM atau KM. Sebenarnya nggak tahu tips and trick yang gimana. Soalnya jujur aku kalau lihat teman-teman KM waktu persiapan berdaftar, yang hektik banget. Kan kalau aku pribadi kan emang dari awal itu nggak ada niatan buat daftar KM, karena aku emang pengennya di sini, pengen di Malang, pengen masuk KM aja. Soal bener, jadi waktu itu aku udah teman-teman kelas. Iya betul, makasih ya. Ya Allah makasih ya lama KM kamu kan. Nah sedangkan waktu AM itu pendaftarannya itu awal tahun. Januari ya, awal. Nah sedangkan anak KM itu mulai dari akhir musibah ya, dari jauh. Nah sedangkan aku tuh masih santai dulu. Terus kan berkas yang disiapin itu cuma surat dari Kaprodi, kemudian surat keterangan kesehatan. Sumpah, jadi ini nggak banyak itu ya Kak, syarat-syaratnya itu nggak banyak. Pokoknya harus tetap update sama info-info dari LP3 dan ini gimana ya, menyampaikan aspirasi pada LP3. Soalnya infonya tuh suka mendadak gitu loh teman-teman. Jadi mungkin kalau ada itu yang dari LP3 mungkin lihat ya, kalau bisa info-infonya itu dari jauh-jauh hari. Itu sih tips and trick-nya, dan persiapkan mental. Itu aja. Kalau sama sih kalau dari aku sama juga siapin mental, dan juga kalau di kampus Madrid itu ada tesnya ya, ada situasi numerasi, ada kegedean juga. Kalau insya Allah satu soal waktu itu dengan aku yang terbatas juga. Terus
dan harus sabar untuk mengerjakan prakteknya karena memang di akses seluruh Indonesia yang mana hal itu sangat membuat macet gitu. Ada beberapa teman-teman yang sampai 3 kali nyoba dan waktu itu alhamdulillah saya cuma 1 kali nyoba. Waktu itu saya pesimis ya teman-teman ya karena cuma 1 kali nyoba terus apakah bisa ya saya ikut kampus mengajar bisa masuk ya. Terus setelah itu titik core dinanya juga itu ditentukan juga. Jadi bisa kita mau milih di mana itu bisa gitu loh. Tapi kalau aku nyaranin aja kalau misalnya teman-teman mau pulang ya silakan di dekat rumah aja nggak apa-apa. Jadi biar nggak yang jauh-jauh gitu loh. Tapi waktu itu aku dapat 30 menit dari rumah. Itu yang penting siapin mental aja, berkas-berkasnya juga disiapin ya kalau untuk di kampus mengajar karena ada beberapa PSDV terus ya gitu lah sama terus setelah itu persetujuan dari dosen juga sih rekomendasi dari kampus juga kayak gitu. Pokoknya siapin aja teman-teman ini juga udah angkatan 8 habis sih udah ini udah berjalan nih iya udah kemarin udah simulasi tes juga itu aja sih semangat jangan lupa siapin mental dan berikan yang terbaik untuk sekolah penugasan kalian. Aku tadi baru ingat soalnya lengkap bilang iya. Nah kalau di AM itu sudah disediain pilihan SD. Jadi cepet-cepetan sebenarnya. Dan Buat ya? itu pilihan SD-nya itu ada 5 teman gitu loh buat tahun ini, buat semester kemarin. Dan waktu itu aku telah daftar, jadi tinggal dapat sekolah sisa sebenarnya. Tapi alhamdulillah sekolahnya itu sangat baik. Jadi ya kayak gitu. Ya lagi-lagi harus up to date ya sama info-info dari kampus biar nggak sampai ketinggalan. Tapi kalau misalnya ketinggalan nggak apa-apa, aman tenang aja bisa ke Geraha Rektorat buat ngurus pendaftaran nanti kali ketinggalan atau gimana kayak gitu. Kalau di kampus mengajar nggak bisa ya teman-teman ya harus timeline ya teman-teman ini harus stay tune terus di kampus Merdeka atau di Merdeka Belajar sama di kampus mengajar Instagramnya itu harus benar-benar apa ya up to date gitu loh soalnya kalau nggak gitu ikut Telegram kan banyak banget kan itu info-info terkait kampus mengajar dan itu sangat banyak ya semangat berikan yang terbaik hidup cuma sekali berikan yang berarti. Oke, ya ternyata sudah pertanyaan terakhir ya yang tadi. Cepet sih. Ya sudah, sepertinya sudah 50 menitan kita berbicara. Insya Allah. Nah, Sobat Cabur, ternyata banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita dapat dari 2 narasumber kita hari ini. Untuk informasi lebih lanjutnya mungkin bisa DM Kak Evian atau Kak ya ampun. Boleh tahu nggak itu nama IG-nya apa? Mungkin Sobat Cabur jangan sampai ya. Mungkin segini aja ya Kak dari kita. Terima kasih cukup di segini dari aku Salsa Adila dan Kak Eviana dan juga Kak Regina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.